Silau guys, jam 10 pagi. Oke, jadi hari ini saya akan sharing tentang sebuah konsep penjualan karya di NFT. Menurut yang saya tahu, menurut hasil NFT meeting yang kemarin saya ikutin di Jogja. Jadi stay tune, video ini akan sangat bermanfaat buat teman-teman yang masih bingung apa NFT, kenapa bisa tiba-tiba orang kaya, kenapa bisa tiba-tiba mereka jualan dari hasil karya foto maupun ilustrasi yang bentuknya busuk setengah mati. So stay tune, kita ketemu beberapa saat lagi. Halo photographers, halo teman-teman semua, nama saya Bima Aditya. Matur nuwun sudah datang ke channel YouTube saya. Terima kasih sekali sudah datang. Klik subscribe, nyalain loncengnya, karena itu sangat memberikan saya semangat, memberikan saya spirit untuk terus berkarya di dunia per-YouTubean ini. Saya sudah berkali-kali bilang bahwa yang namanya ilmu adalah sesuatu yang sebaiknya dibagikan, biar kita banyak orang yang ilmunya nambah. Karena dari ilmunya nambah, kita akan punya pendidikan yang lebih baik. Pendidikan yang lebih baik, harapannya adalah tingkat ekonomi yang lebih baik. Tingkat ekonomi lebih baik adalah tingkat kebahagiaan yang lebih baik. Jadi sekitar 2 hari lalu saya barusan datang ke sebuah NFT meetings. Jadi ini sebuah acara yang diselenggarakan sama teman-teman saya gitu, sesama orang yang bekerja di dunia kreatif. Dan hari ini saya kepengen sharing kepada teman-teman semua tentang apa itu NFT, bagaimana konsepnya, bagaimana cara kita bisa hidup suatu saat nanti dari NFT. Jadi, NFT itu adalah sebuah platform, sebuah cara, sebuah metode untuk kita bisa menjualkan hasil karya kita dengan intinya dibayarnya pakai kripto. Sederhananya begitu. Kalau saya bilang tentang Shutterstock, maka Shutterstock adalah berjualan karya dibayar dengan satuan dolar. Nah, NFT ini, kita jualan karya, bayarnya pakai kripto. Dulu, beberapa tahun lalu, yang namanya kripto itu ditolak sama semua perbankan dunia. Karena kripto itu kayak nggak bisa dipegang. Cuman konsep kripto itu bukan sebagai satu badan atau instansi yang membawai semuanya. Kripto ini adalah, konsepnya adalah kemakmuran untuk bersama. Maka dari itu, semua orang tuh bahkan bisa bikin kripto. Karena sekarang tuh mungkin udah ribuan cryptocurrency yang ada. Saya kebetulan hanya investasi di 4 saat ini, hanya Bitcoin, Ethereum, Doge, sama Mana. Mana itu berharapnya suatu saat nanti saya bisa punya alat tukar untuk saya membeli satu tanah di Metaverse, karena harapannya saya kepengen bangun galeri foto, saya kepengen bangun properti Airbnb unit saya, coffee shop saya di dunia Metaverse. Itu suatu saat nanti. Kita sekarang kembali ke kripto. Kenapa sih orang bisa tiba-tiba sekarang marak sekali kripto? Saya juga awalnya nggak ngerti ini gimana caranya saya bisa jualan karya saya sebagai fotografer melalui kripto, yang tadinya saya sudah mendapatkan passive income dari Shutterstock. Dari situ saya terus-terusan mencoba, saya ketemu dengan banyak orang. Ini harus bersosialisasi ya teman-teman. Jadi nggak bisa ketika kita hanya duduk diam di rumah, kemudian belajar lewat YouTube. Mungkin ini akan jadi suatu sharing yang bermanfaat mudah-mudahan. Cuman akan lebih baik ketika teman-teman nonton channel YouTube saya, tapi kemudian teman-teman juga berbaur sesama pelaku bisnis kreatif, sehingga wawasannya bisa makin luas. Dari situ kripto, atau dalam kasus ini adalah NFT, itu sangat berbasis dengan suatu komunitas. Karena kalau teman-teman pernah membaca satu buku namanya Cashvertising, ini ada 7 life figures. Jadi ada 7 cara untuk menjualkan produk services kepada siapapun dengan harga berapapun dan laku. Salah satu yang bisa dijualkan itu adalah, ini salah satunya ya, kalau di dunia NFT itu adalah sosial status. Kalau misalnya kita di dunia, misalnya saya sebagai agen asuransi, maka yang saya jual apa sih? Yang saya jual adalah ketakutan tentang kematian, ketakutan tentang kesehatan, dan lain sebagainya. Itu salah satu angle kita untuk promosi. Jadi, nanti kalau Bapak meninggal, keluarga Bapak dapat sekian. Kalau kamu kecelakaan, kamu dapat sekian. Tapi sebenarnya, goals-nya apa sih? Goals-nya adalah mencari pendanaan sebesar mungkin. Nah, di NFT, yang ditarget, angle kita bisnis di situ adalah sebuah sosial status. Contohnya begini, teman-teman nih
motret di Shutterstock, pakai kaos biasa. Tapi kalau teman-teman pakai kaos saya, misalnya noise artifact, oh ini kelihatan banget saya sebagai seorang kontributor, itu sosial statusnya naik. Kemudian teman-teman beli kaos polos misalnya, harga anggaplah misalnya 35.000. Apa sih perbedaannya apa dengan teman-teman memakai sebuah kaos merek Versace misalnya, atau Dolce & Gabbana misalnya yang harganya mungkin 3 juta, 2 juta gitu. Tujuannya apa sih? Sosial status. Wah, itu orangnya pakai kaos polos, harganya berapa? 35.000. Oh, tapi itu pakai kaosnya Versace itu harganya pasti 2,5 juta misalnya gitu. Nah, yang ditarget di NFT adalah sebuah sosial status. Itu salah satu angle bagaimana cara melihat NFT dan bagaimana kenapa orang tuh mulai memburu NFT. Karena tujuannya untuk mengkoleksi dan mempunyai sebuah status sosial yang berbeda. Saya sudah pernah bahas tentang apakah NFT itu halal atau haram di video yang mungkin ada di atas ini, teman-teman, nanti saya akan kasih linknya. Cuman terlepas dari itu, saya sudah pernah bilang yang intinya bahwa kepala saya, otak saya terlalu bodoh, terlalu kecil untuk memikirkan bahwa antara halal dan haram itu ada profesionalnya sendiri. Cuman saya di sini adalah sharing tentang sebuah industri kreatif di masa depan. Kalau dulu atau setahun yang lalu saya sudah sharing tentang dunia Shutterstock, di mana teman-teman yang bukan fotografer, yang cuman ibu rumah tangga, supir truk, ada yang guru, itu bisa mendulang dolar, bukan rupiah loh ya, dolar, dari sebuah foto-foto antah berantah yang saya bisa bilang mungkin fotonya jelek, fotonya tidak fotografis, fotonya diambil cuman pakai kamera handphone murahan mungkin, tapi teman-teman bisa mendulang dolar. Nah, di NFT itu juga siapapun kita, bahkan cuma anak-anak SMP, karena studio NFT-nya teman saya, itu dia engineer. Nah, itu yang bekerja di situ, itu cuma anak-anak SMP, anak-anak SMK, di mana mereka tuh sebenarnya mungkin status pendidikan sosialnya berbeda dengan saya yang lulusan S1, tapi mereka cuma anak SMP, SMA gitu. Cuman SMP, SMA kalau bisa earning sampai $1.000 per bulan, $2.000 per bulan, terus mau ngomong apa gitu. Karena dunia ini sekarang sudah berbeda. Dunia ini tidak lagi ditentukan dari sebuah pendidikan formal, karena dunianya udah makin gendeng. Makanya kalau di NFT itu, rasanya kalau nggak gendeng, nggak bakal sukses gitu. Jadi semakin gendeng, semakin menarik gitu di NFT itu. Itu sih pola pikir sekarang. Maka dari itu, ada beberapa orang, termasuk teman saya yang bermain di NFT ilustrasi ya, saya tidak akan membahas ilustrasi, saya tidak akan berkarya ilustrasi di sini karena saya fotografer. Makanya ketika saya meet up, yang saya tanya, saya mau jualan fotografi, mau jualan di niche fotografi. Dia bilang, go ahead Bim. Karena sekarang mungkin eranya adalah era digital art, ilustrasi. Tapi suatu saat nanti, tunggu momentumnya, fotografi akan naik. Nah, itu yang saya kerjakan di situ. Oke, sekarang saya kembali ke NFT tentang bagaimana sebuah komunitas itu ada. Nah, ada beberapa teman saya yang mengemas NFT itu menjadi sebuah mission. Misalnya, teman saya kemarin membuat sebuah digital art, bentuknya panda. Dia bilang bahwa Bim, aku mau bikin 10.000 panda. Jadi outline-nya sebenarnya sama. Cuman yang satu pandanya pakai kacamata hitam, yang satu pandanya nggak pakai. Yang satu kacamata hitamnya misalnya ditaruh sini, yang satu bajunya jas, yang satu bajunya rompi. Dia membuat 10.000 panda. Dengan begitu, maka satu figur, satu digital art itu hanya bisa dibeli oleh satu orang. Jadi exclusive rights atau hak pemilikan yang sangat eksklusif. Maka dari itu, pernah nggak saya nyoba, saya jualan foto yang di Shutterstock ke NFT? Pernah, cuman akhirnya saya pikir-pikir lagi, ini tujuannya adalah eksklusivitas. Jadi akan menjadi salah bagi saya pribadi ketika saya menjual barang yang harusnya eksklusif, kok ternyata bisa dijual di mana-mana. Itu nggak boleh. Menurut saya tidak etis. Maka dari itu, saya akan menghapus atau saya akan meniadakan bahwa foto-foto saya yang di Shutterstock saya nggak akan jual di NFT. Maunya adalah foto-fotonya sangat eksklusif. Lalu kenapa harus pakai kripto? Kripto itu sebenarnya cuma alat tukar, guys. Sama ketika saya di Shutterstock, teman-teman di Shutterstock. Alat tukarnya apa sih? Alat tukar terhadap karya-karya yang sudah kita jual. Alat tukarnya adalah US dollars. Kenapa US dollars? Karena US dollars dianggap sebagai satu-satunya mata uang yang cukup universal. Nah, di kripto ini masing-masing platform itu punya alat tukar masing-masing. Misalnya di OpenSea gitu. Di OpenSea itu pakainya ETH atau Ethereum. Maka saya juga menabung Ethereum, tujuannya ketika menjadi alat tukar, nanti mereka sinkron. Tapi ketika di platformnya yang kemarin saya ikutin, namanya adalah paras.id, ini tidak menggunakan Ethereum, ini menggunakan NEAR. NEAR itu adalah salah satu kripto juga.
Nah, ketika saya nabung ada Bitcoin, ada Mana, ada Doge, ada Ethereum, itu adalah sebuah alat tukar yang memang saya rencanakan untuk investasi saya di masa yang akan datang. Nah, jadi berbasis komunitas, sekali lagi, kemudian harus menciptakan sebuah misi. Kalau teman saya yang bikin panda tadi, itu misinya adalah untuk sebuah penyelamatan panda. Nah, apa sih yang ada di kepala saya? Saya akan memotret sebuah sequel tentang hospitality, tentang coffee shop, tentang beans, tentang macam-macam, yang kemudian nantinya akan saya berikan sebuah privilege kepada orang-orang yang membeli karya saya. Misalnya privilege-nya adalah bisa dapat kopi gratis misalnya, bisa dapat beans gratis misalnya. Itu adalah sebuah mission. Nah, itu yang sedang saya rencanakan ke depan. Bisa jadi berubah, bisa jadi saya memotret bunga. Saya nantinya mau membuat kebun bunga tulip di Indonesia misalnya. Itu bisa saja. Nah, bagaimana ide tersebut muncul, itu masing-masing kita punya idealisme sendiri-sendiri. Teman saya kepengen menyelamatkan panda, makanya membuat sebuah profile picture digital art panda. Kalau teman-teman tanya, kenapa Mas Bima mau masuk ke NFT? Buat saya ini adalah sebuah investasi, buat saya ini adalah sebuah masa depan. Sama ketika saya motret nih, saya motret wedding, dibayar misalnya $3.000. Duitnya banyak nggak sih? Banyak. Cuman saya harus pikir ini ke depan saya mesti gimana ketika saya sudah nggak mau motret atau nggak mampu motret gitu. Makanya Shutterstock adalah jawabannya. Nah, ketika NFT muncul, ini bagi saya pribadi ya, sekali lagi saya minta maaf, ini bagi saya pribadi. Saya gendeng kalau nggak masuk ke NFT. Karena satuannya kripto. Kripto itu volatility-nya bisa tinggi banget. Dimana saya menciptakan sebuah investasi digital masa depan lanjutan setelah saya punya portofolio di Shutterstock. Shutterstock-nya jalan nggak? Jalan. NFT-nya jalan nggak? Jalan. Kenapa begitu? Karena marketnya beda-beda, segmentasinya beda-beda. Nah, saya adalah pekerja profesional di bidang fotografi. Harapan saya babat semuanya. Yang Shutterstock saya kerjain, yang NFT saya kerjain, yang pre-wedding besok di Hallstatt di Austria juga saya tetap berangkat, yang wedding di Venice, Italia tahun depan juga saya berangkat juga. Kenapa begitu? Ya bisnis, guys. Ini saya menciptakan diversifikasi divisi-divisi bisnis sehingga bisnis saya divisinya banyak, sehingga kemungkinan potensi income-nya juga banyak. Dari situ manfaatnya apa? Karyawan saya bisa dapat gaji, keluarga saya bisa dapat makan, karyawan saya bisa bangun rumah, bisa beli motor, bisa beli mobil. Tujuannya adalah untuk keberkahan bersama-sama. Dari situlah kenapa saya memilih untuk tidak memikirkan dampak-dampak lainnya, atau misalnya, wah ini pemikirannya, gosip-gosipnya, rumornya NFT begini, begitu. Enggak, saya nggak mikir begitu. Saya mikirnya adalah fokus bikin karya terbaik dan make sure karya tersebut dijual. Jadi, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua yang masih bingung NFT itu konsepnya gimana, kemudian gimana cara jualnya, pakai apa mata uangnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini adalah playlist ya. Yang di sini ini adalah untuk NFT, karena saya punya namanya playlist berburu dari Shutterstock. Itu tentang Shutterstock udah ada 130-an video. Jadi nanti ketika di NFT, playlistnya teman-teman bisa masuk, pilih playlistnya, nanti teman-teman akan lihat untuk NFT khusus. Jadi semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih, stay tune, kita ketemu di video berikutnya.